untuk pemerintah. Kenapa di saat petani itu punya panenan bagus, buru-buru diakui ini pembinaan kami, ini kami yang dampingi. Tapi di saat harga itu jatuh, pada kemana kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini saya ditemani kameramen saya Mas Yusuf Wijayanto. Mas Yusuf Wijayanto. Kali ini saya akan menginformasikan desas-desus harga bawang merah yang membuat para petani BM pontang-panting sirai ngeluh. Yang jelas ini informasi tidak saya buat-buat, ini informasi valid. Jadi harga bawang merah saat ini sedang diguncang, sedang goyang. Goyang Mas Yusuf ya? Turun. Naik turun. Jadi sedikit saya ceritakan dan sedikit saya kasih pemahaman kepada para petani bawang merah khususnya kenapa harga bawang merah baru mulai naik sudah turun lagi. Untuk petani bawang merah jangan risau, tenang, santai masih. Dan untuk para viewer Gusman Bojonegoro yang mempunyai keluarga yang belum bisa lihat channel Gusman Bojonegoro, langsung dikasih tahu suruh lihat konten Gusman Bojonegoro, karena di konten ini tidak ada yang clickbait, tidak ada pembodohan publik, yang jelas tidak ada kepentingan golongan atau kepentingan pribadi semata. Ini video diunggah sesuai fakta yang ada di lapangan saat ini. Kabar terbaru yang saya dapat dari teman-teman semuanya, memang harga ada penurunan. Kenapa harga ada penurunan? Menurut informasi yang saya dapat dan menurut pemikiran Gusman Bojonegoro, harga itu sempat naik kurang lebih 5 hari. Pertama mulai menanjak naik, kiriman lancar dan tidak terlalu banyak kiriman. Sebenarnya seperti itu. Di saat masuk 3 hari, 4 hari itu pengiriman full. Barang-barang keluar semua. Jadi dikirim ke pasar semua. Dan sudah menjadi rahasia umum lagi. Tidak menjadi rahasia umum lagi kalau barang sudah numpuk di pasar, maka secara tidak langsung harga itu akan down, kan turun. Dan ini juga bukan kesalahan sebenarnya, karena memang petani itu pada butuh uang Mas Yusuf ya sebenarnya. Buat tanam lagi biasanya. Buat tanam lagi. Jadi dengar harga itu naik, barang dikeluarkan semua. Sebenarnya ada trik untuk petani-petani. Ini untuk petani dulu, kalau untuk pemerintah nanti. Untuk petani itu jikalau ada kenaikan harga itu tenang masih, santai masih, santai. Jika barang pengiriman ke pasar itu tidak full, tidak banyak, saya yakin harga akan tetap up. Dan saya yakin harga down ini tidak akan lama, nanti harga akan mulai naik lagi. Untuk informasi, tutulan di sini sempat mencapai 15.000 3 hari yang lalu. Ya. Sampai sempat mencapai 15 dan harga
kiriman itu yang super sudah mencapai 20, ada yang 20 up. Untuk saat ini yang superan tinggal 16, 17 untuk yang superan. Dan untuk tutulan di lahan saat ini turun lagi menjadi 10, 11, 12. Ini fakta real di lapangan. Jadi kalau ada yang ngunggah jatuh down, benar-benar down, tidak. Ada yang ngunggah harga naik juga tidak. Karena turunnya harga bawang merah saat ini memang karena pasokan di pasar membludak. Itu yang jelas. Dan ini tadi di opes, dipotong Mas Ucup ya. Laku berapa Mas Ucup kabarnya? Laku 17. Laku 17.000, ini tanggung besar guys. Jadi di sini yang tanggung besar masih laku 17.000. Kering sering. Lokal Bojonegoro. Kalau tutulan di lahan 10, 11, 12 tinggal lihat barangnya. Bisa kalau yang super bisa lebih, bisa mencapai 13-an. Tapi kalau yang kecil ya di bawah 10.000 mungkin tutulannya untuk saat ini. Dan untuk saat ini untuk para petani bawang merah tenang masih. Suante masih. Nanti bakal tak kasih info masih. Setiap 1 minggu sekali kita akan unggah. Kita akan upload video tentang harga bawang merah. Yang khususnya di wilayah Bojonegoro dan umumnya di wilayah Indonesia. Informasi yang saya dapat itu dari berbagai kota. Jadi kalau ada yang bilang turun drastis, tidak. Kalau bilang ada kenaikan pun tidak. Saat ini memang harga lagi oleng. Harga tidak stabil. Jadi rapatkan barisan untuk petani, makelar, cokewen, dan penebas itu harus benar-benar ada komunikasi supaya barang kita yang kita panen itu tidak jatuh. Yang petani jangan kemenyek, yang penebas juga jangan membodohi petani. Jadi kalau saya ada di pihak mana, saya ada di pihak kalian semua. Tidak petani, tidak penebas, semuanya saya rangkul. Karena pada dasarnya antara petani penebas itu saling berkaitan. Dan ingat, petani kalau mau menjual barangnya sendiri jangan menurunkan harga. Itu Anda termasuk menciderai petani-petani yang lainnya dan merusak tatanan harga yang ada di para pembeli. Jadi untuk para petani jangan mentang-mentang itu panennya sendiri terus dijual murah. Penting oleh duit. Penting oleh duit, jangan seperti itu. Oke, kita lanjut untuk ke kebijakan pemerintah. Wah, ini bahaya, ini di pinggir jurang sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Demi kalian semua. Wahai pemerintah, jika kita sudah memasuki masa pasca panen dan ada harga naik, kenapa buru-buru diturunkan? Tapi jika ada harga yang lagi oleng, harga yang tidak stabil, kenapa para pemangku jabatan yang berwenang di bidang pertanian, khususnya hortikultura bawang merah, diem-diem saja? Tidak distabilkan. Kenapa tidak distabilkan? Langsung turun ke lapangan, membuat kebijakan. Walaupun ini lagi puasa janganlah dibuat alasan menghalangi aktivitas kita. Bulan Ramadan tetap aktivitas dan para pemangku jabatan turun. Maksudnya turun di lapangan supaya harga itu bisa stabil. Kalau tidak bisa menyetabilkan harga, turun. Tetap turun ke lapangan. Pokok turun. Jadi biar harga itu bisa stabil. Katanya petani itu penyangga tatanan negeri, tapi kalau diperlakukan seperti ini, kasihan para petani. Di zaman sopo? Jek penak zaman kubien. Yang jelas ini bukan kritikan, tapi ini sebuah apa nangarane yo? Sebuah pemberitahuan kepada pemerintah. Semoga apa yang saya ucapkan ini bisa mencapai ke telinga para pemangku
kebijakan yang ada di Indonesia. Kalau bahan pokok, bahan sembako yang lainnya naik, santai-santai saja, para petani tetap ngikuti. Tapi di saat harga dari petani itu, panenan dari petani itu jatuh, tidak stabil, kenapa pemerintah itu tidak langsung turun ke lapangan. Dan satu lagi, kalau ini bisa dibuat kritikan, yuk kritikan untuk pemerintah. Kenapa di saat petani itu punya panenan bagus, buru-buru diakui ini pembinaan kami, ini kami yang dampingi. Tapi di saat harga itu jatuh, pada kemana kalian? Kasihan petani. Oke, itu saja pemberitahuan kepada pemerintah. Yang jelas sampaikan video ini. Jadi bisa di-share untuk para petani bawang merah. Share jika video ini bisa di-share kemanapun dan nyampe dan viral. Bisa nyampe ke telinga pemangku jabatan. Insya Allah para pejabat akan risih dan akan segera turun. Share, share, dan share. Jadi untuk di konten saya Gusman Bojonegoro ini saya tidak pernah meminta subscribe. Kalau memang video ini ada manfaatnya, silahkan di-subscribe. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan di-subscribe. Yang kami butuhkan untuk video yang satu ini, share, 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 biar viral dan bisa didengar oleh telinga para pemangku jabatan. Oke guys, kita masuk lagi ke pembahasan bawang merah. Kemarin ada yang bilang yang petani yang saya dampingi itu benih 150 kilo laku 45 juta. Barusan ada pemberitahuan dari Situbondo itu benih 150 ditawar 35 belum dapat. Oh, benih 200 kilo ditawar 35 belum boleh sama petaninya. Jadi tetap semangat. Pada intinya kemarin ada yang komen seperti ini. Kalau kita mau pupuk yang bagus-bagus nanti jatuhnya petani bakal tetap rugi. Petani tidak akan balik modal. Untuk panjenengan yang selalu bilang seperti itu, saya sarankan untuk panjenengan off tanam bawang merah dulu. Biar kami yang tanam. Karena kami tahu seberapa biaya produksi yang kami keluarkan dan kami tahu seberapa besar yang kami dapatkan. Ya Mas Ucup ya. Contoh kecil itu tanaman saya benih 130, ninggal satu bedeng sudah ditawar 17,5. Untuk saat ini ya Mas Ucup ya. Kalau itu benih 130 ini cuma sedikit sharing saja. 130 itu harga benih 23.000 terus sama biaya produksi saya rasa 7,5 sudah cukup. Kalau laku 17,5 berarti kita dapat untung 10 juta. Terus ruginya di mana guys? Kalau memang tanaman kita bagus. Maka dari itu kalau ada harga turun itu selalu saya tekankan ke petani, jangan berpikir tentang harga dulu. Rawat tanaman Anda sebaik mungkin. Sejatuh apapun harga bawang merah, jika tanaman sampean itu bagus, sampean tidak akan pernah rugi. Sudah saya contohkan di HL Puspito. Itu benih 300 kilo, tutulan di lahan cuma 9.000, itu paling tinggi, masih laku 35 juta. No hoax, itu fakta. Fakta Mas Ucup ya. Jadi tidak ada yang rugi toh di situ. Benih 300 kilo laku 35 juta, pasti dihitung dari manapun, pengeluaran apapun pasti akan dapat untung walaupun tidak banyak. Masih untung 15 juta. Masih untung 15 juta. Masih untung 15 juta. Itu tutulan 9.000. Seandainya tutulan itu naik 15.000 ya dapat untung banyak. 30-an. 30-an. Makanya saya tekankan di sini untuk para petani itu jangan fokus ke harga. Biarkan kami yang selalu mendemo jika harga itu jatuh. Dan untuk petani membantu bekerja sama dengan kami. Yang paling penting fokus kepada tanaman. Olah lahan yang benar, benih yang kualitas, nanti perawatannya yang bagus. Insya Allah kalau tanaman ini sampean bagus akan ketemu harga yang bagus. Walaupun harga terendah pun Anda tidak akan pernah rugi. Dan pasti akan masih dapat hasil atau masih dapat untung. Ya Mas Ucup? Ya.
Oke, itu sedikit yang bisa saya informasikan. Seminggu lagi akan saya up lagi informasi tentang harga bawang merah. Yang jelas saat ini memang ada penurunan. Kendala penurunan karena rame-rame pada kirim semua. Barang itu menumpuk di pasar dan secara tidak langsung sudah menjadi hukum pasar, harga akan turun. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi yang jelas video ini silahkan di-share. Gusman Bojonegoro ada buat petani semua. Ya Mas Ucup ya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.